Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang laki-laki memperlihatkan alat kelaminnya di depan umum di Padang. Ternyata seorang dosen. 2 pencuri telepon genggam di Padang diringkus polisi. Buntut perusakan mobil dinas, Kasatpol PP Padang Panjang nonaktif ditahan polisi. Kereta api kembali memakan korban di Kota Padang. Selasa siang, seorang remaja berusia 18 tahun yang menjadi korbannya. Remaja Malang ini kritis tak sadarkan diri dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, korban melintas di rel kereta api setelah turun dari angkutan kota hendak menuju rumah seorang temannya. Diduga karena tidak melihat kereta api, remaja yang belum diketahui identitasnya ini tertabrak kereta api jurusan Bandara Internasional Minangkabau. Menurut saksi mata, korban dipastikan tidak menggunakan telepon genggam saat melintas di rel kereta api. Kereta api sempat berhenti setelah menabrak korban, kemudian melanjutkan perjalanannya. Kronologisnya informasi kan ini warga sekitar gitu. Warga sekitar sini mau nyebrang, mungkin mau ke masjid ini gitu. Ya kereta api, sekarang kritis gitu, sedang dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan polisi, korban bernama Imam Roberto dan berdomisili di sebuah perumahan di Lubuk Buaya. Selasa siang, korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Robiham melaporkan dari Padang. Ada video, ada viral, sama viralannya. Seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor memperlihatkan kelaminnya kepada wanita muda di halte depan Balai Kota Padang Ayapacah. Video tersebut viral dan beredar luas di media sosial. Polisi Kota Tangah Senin malam bergerak dan menangkap pria yang diduga pelaku di kawasan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji. Setelah diinterogasi polisi, pelaku yang bernama ZM ternyata seorang dosen aktif di salah satu kampus terkemuka di Kota Padang. Polisi juga membawa sebuah sepeda motor, helm berwarna hitam, jaket berwarna merah, seperti yang ada di video tersebut. Saat dicokok polisi, pelaku tidak bisa mengelak karena petugas memperlihatkan video tersebut. Pelaku hanya pasrah dan tertunduk saat petugas menggelandangnya ke Mapolsek Kota Tangah. Dari KTP yang kita lihat atau pengakuan dari pelaku, beliau seorang dosen di perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Padang. Dan sesuai dengan hasil interogasi, termasuk video yang beredar, kita samakan. Jadi pada saat beliau berangkat dari suatu tempat menuju ke tempat yang menurut beliau aman, ada halte bus Trans Padang, dan terlihat dengan adanya perempuan yang bersangkutan pura-pura berhenti sambil menelpon. Pelaku diancam dengan pasal 281 KUHP tentang kesopanan dan kejahatan di depan umum dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Robiham melaporkan dari Padang. Sejumlah anggota tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang meringkus Aidil di rumahnya di daerah Mata Air Pusat Kota Padang. Pria 23 tahun ini diduga sebagai pencuri telepon genggam. Saat diperiksa, polisi menyita sebuah telepon genggam jenis Android dari tangannya. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menangkap seorang pencuri telepon genggam lainnya di daerah seberang Padang. Modusnya, pelaku berpura-pura membeli rokok di sebuah warung saat pemiliknya lengah. Pelaku menggasak telepon genggam yang terletak di atas meja. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang
untuk proses hukum lebih lanjut. Kita amankan satu orang tersangka pencurian handphone di daerah Cendana Mata Air. Yang mana tersangka mengambil handphone di dalam rumah korban dengan cara dia berpura-pura melihat sekitar mana kosong, ada kesempatan, tersangka langsung mengambil handphone yang ada di dalam rumah korban. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus perusakan mobil dinas Satpol PP Padang Panjang memasuki babak baru. Albert Dwitra, Kepala Satpol PP yang dinonaktifkan sejak 20 Februari lalu, resmi ditahan di Polres Padang Panjang. Penahanan tersebut dilakukan polisi setelah mantan Kepala Satpol PP tersebut menjalani beberapa kali pemeriksaan. Tak hanya Albert Dwitra, 2 pegawai honorernya, yakni sopir yang menabrakkan mobil dinas tersebut ke tiang bangunan, dan petugas yang mengarahkannya juga ikut ditahan. Hasil pemeriksaan terungkap, Albert sebagai pejabat di Satpol PP mengarahkan dan membiarkan perusakan barang milik negara terjadi di depan matanya, sedangkan 2 pegawai lainnya ikut terlibat dalam peristiwa tersebut. Sampai saat ini dalam kasus pengerusakan mobil dinas Pemko Padang Panjang ini kita sudah menetapkan dan menahan 3 orang tersangka. Itu berinisial A, dia sebagai pejabat di dinas tersebut mengarahkan dan membiarkan kasus kejadian tersebut di depan matanya. Tujuannya awalnya untuk memenuhi klaim asuransi kerusakannya sekian persen gitu. Sebelumnya viral sebuah video yang memperlihatkan aksi tak terpuji anggota Satpol PP Kota Padang Panjang yang menabrakkan mobil dinas ke tiang bangunan pada 15 Januari lalu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh klaim asuransi. Perusakan mobil dinas tersebut memicu amarah warga yang melaporkannya ke Polres Padang Panjang. Mendapatkan laporan, Polres Padang Panjang memanggil terduga pelaku beserta saksi-saksi untuk diperiksa dan dimintai keterangannya. Polres Padang Panjang juga menyita mobil dinas yang telah dibawa ke sebuah bengkel di Kabupaten Solo, sekitar 60 km dari Kota Padang Panjang. Sri Louis melaporkan dari Kota Padang Panjang.